Terima kasih, Pak Anggri, dan terima kasih Pak Lili. Saya nggak perlu mengulang, itu cukup banyak, dan saya akan nanti fokus di pilar empatnya Pak Lili ini ya, karena diminta untuk berbicara sebagai bagian dari komunitas. Sudah terlihat ya, saya diminta bicara untuk strategi komunitas kesiapsiagaan bencana, dan saya akan mencoba menyampaikan apa sebetulnya yang juga sudah dirintis oleh BNPB dan juga banyak kementerian lembaga yang lain untuk bagaimana kesiapsiagaan bencana khususnya untuk bencana akibat perubahan iklim. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Komo di pembukaan bahwa perubahan iklim itu menyebabkan meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Dan bencananya juga berkaitan dengan hidrometeorologi. Tadi Pak Lili juga menyampaikan 98% itu hidrometeorologi seperti banjir, kebakaran hutan, kekeringan, puting beliung, siklon. Dulu siklon kita nggak pernah dengar, tapi 5 tahun terakhir itu dari siklon Papas, Oja, itu sangat destruktif ya. Itu bagian dari dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia, yang awalnya kita hanya mendengar yang biasa saja, tetapi dampak ini cukup besar dan juga endemi, termasuk juga pandemi diduga juga dipercepat oleh adanya perubahan iklim, serta kelaparan dan stunting yang tadi juga sudah disebutkan. Jadi ini tidak usah saya ulang karena memang bencana meteorologi ini yang 98% dari tahun ke tahun tidak berkurang, tapi terus meningkat. Jadi ini yang menjadi catatan kita, saya lewati saja karena tadi sudah disampaikan Pak Lili, dan secara global memang kejadian bencana alam akibat perubahan iklim itu juga luar biasa ya, dan nanti bisa disambung oleh Mas Agung. Um, saya akan mencoba apa terus kemudian yang bisa dilakukan oleh komunitas, karena dampaknya itu tadi sebagian sudah disampaikan, hanya meng-highlight saja cara hidupnya itu bisa berubah dari bertani menjadi nelayan. Ini kami kebetulan saya di Muhammadiyah dan Aisyah itu menggarap beberapa daerah pesisir yang awalnya pesisir itu pertanian itu berubah full karena rob, misalnya rob yang meluas, dan mereka harus berubah menjadi buruh pabrik dan pekerjaan lainnya, mata pencahariannya hilang, ketidakamanan pangan karena hasil pertanian dan kebun tidak ada, akses bersihnya tidak ada, stunting meningkat, dan ini juga banyak sekali kerentanan terhadap KDRT. Jadi iklim itu juga memberikan dampak yang luar biasa terhadap perempuan khususnya, karena ditinggal migrasi pasangan dan juga karena tidak ada lapangan pekerjaan, itu KDRT terhadap perempuan dan anak itu meningkat. Dan juga keselamatan dan keamanan, ini rentenir, perdagangan manusia, kemudian perkawinan anak, untuk solusi-solusi yang cepat karena mereka kehilangan kehidupannya. Dan kita berharap bahwa komunitas itu, mungkin ini yang saya ambilkan dari perubahan paradigma, apa yang perlu dilakukan ya, karena kalau dulu sampai sekarang pun itu sering kali kalau ada dampak baru direspon, misalnya ada banjir baru direspon, kemudian kecenderungannya hanya parsial, banjirnya saja, padahal banjir menjadi salah satu akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, dan lebih memanage krisisnya, tidak mengurangi resikonya. Oleh karena itu, paradigma baru ini yang mungkin perlu disosialisasikan terus supaya orang ya berubah dari paradigma lama yang reaktif ke perubahan ke paradigma yang baru yang lebih antisipatif ya. Dan ini melihat bahwa eh, bencana maupun tadi dampak dari iklim itu tidak hanya kerugian saja, investasi yang dilakukan di dalam mitigasi itu akan mengurangi loss yang lebih besar. Misalnya kalau bangunan rumah sudah dikuatkan atau dinaikkan, kerugian akibat banjir bisa dikurangi ya, barang-barangnya bisa diselamatkan dan sebagainya. Kalau ada adaptasi. Jadi ini pendekatan pendekatan investasi
komunikasi ya untuk mitigasi dan kesiapsiagaan itu yang harus ada di paradigma baru. Ini yang perlu terus kita sosialisasikan dan terima kasih karena ini mengakomodasi usulan saya untuk fokus di iklim karena memang bencana akibat perubahan iklim ini menjadi luar biasa dan perlu untuk terus kita sosialisasikan karena banyak sekali yang belum memiliki pemahaman yang sama terhadap apa itu perubahan iklim dan dampaknya pada kehidupan kita. Dan saya akan mendorong yang sudah dilakukan berbagai kementerian lembaga maupun juga NGO atau lembaga swadaya masyarakat di Indonesia bagaimana menguatkan ya pengurangan resiko berbasis komunitas. Kalau di pemerintahan sudah dikatakan dengan desa tangguh bencana, ini namanya sangat banyak sekali. Jadi saya baru searching itu yang berkaitan dengan kesiapsiagaan itu hampir ada 6. Ada KSB Kampung Siaga Bencana, itu Kementerian Sosial, Desa Tangguh Iklim, Kementerian Kelautan, Proklim itu Kementerian apa namanya lingkungan hidup dulu. Terus kemudian ada Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal juga Desa Tangguh. Jadi banyak sekali program-program desa tangguh yang memang tadi yang seperti Pak Lili sampaikan belum ada konvergensi. Jadi yang sosial dengan ukuran sendiri, kemudian Destana ukuran sendiri ya, yang ukurannya itu belum bersinggungan. Nah, ini yang kita coba bagaimana di dalam komunitas itu memiliki ukuran yang sama khususnya untuk mengantisipasi perubahan iklim. Jadi yang perlu ada beberapa poin ya untuk memahami ya bagaimana komunitas itu bisa siap. Jadi beberapa strategi yang paling utama di dalam komunitas itu adalah pelibatan seluruh lapisan masyarakat. Ini wajib ada karena masyarakatlah ya nanti akan yang menjadi aktor di dalam atau menjadi subjek di dalam meningkatkan ketangguhannya. Jadi apabila masyarakat dijadikan objek saja, ini kepersataan masyarakat, keterlibatan masyarakat itu akan menjadi hilang dan tidak ada kesadaran untuk melakukan aksi-aksi khususnya untuk adaptasi perubahan iklim. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal yang di Indonesia sangat beragam. Tadi digambarkan bagaimana dari Aceh sampai Papua ya, itu dengan tantangan yang berbeda-beda, khususnya juga di daerah pesisir ini juga beragam. Kemudian tadi yang paling penting itu sinkronisasi tadi konvergensi itu di sini yang merah ini yang belum ada antar kementerian dan lembaga yang di kita perlu kita kritisi ini ya sebagai bagian dari akademik agama ya dan juga dari komunitas yang menjadi sasaran sekaligus subjek itu penting untuk memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun dukungan dari pemerintah daerah sehingga bisa melangsungkan kegiatan atau melakukan ketangguhan itu secara berkelanjutan. Kemudian peningkatan pengetahuan dan kesadaran ini yang paling penting. Kenapa kita harus menghadapi perubahan iklim? Jangan-jangan ada yang tidak percaya bahwa perubahan iklim itu ada. Itu di beberapa negara di dunia pun bahkan termasuk Presiden Amerika saja tidak percaya ya keluar dari Paris Agreement ya. Ini bisa terjadi tidak hanya masyarakat sampai pimpinan ya peningkatan pengetahuan kesadaran itu menjadi kunci untuk merespon ya persoalan-persoalan di tingkat komunitas. Kemudian juga mengurangi kerentanan. Siapa saja yang rentan di komunitas atau di masyarakat sehingga kita bisa mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas supaya resikonya lebih kecil. Jadi resiko itu biasanya ancaman dikalikan kerentanan dibagi kapasitas. Sehingga apabila kapasitas naik, resikonya menjadi kecil, apalagi kerentanannya juga menurun. Ini yang diharapkan di dalam komunitas tangguh ya, itu kita berharapnya seperti itu. Dan apa yang bisa kenapa itu masyarakat seperti tadi saya sampaikan,
masyarakat itu yang menjadi rentan sekaligus memiliki kapasitas. Sehingga penguatan atau strategi komunitas itu menjadi pilihan yang wajib ya, karena masyarakat itu paling dirugikan yang pertama bukan negaranya tapi masyarakatnya. Kemudian masyarakat itu sekaligus bisa menjadi first responder. Artinya tadi yang memiliki kesiapan untuk merespon apabila bencana terjadi. Dan masyarakat sendiri yang harus bangkit, yang bisa bounce back ya, bisa bangkit kembali dan bisa menjadi tangguh atau resilient. Ini penting karena masyarakat itu tidak bisa nunggu bantuan dari luar. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat itu menjadi kunci di dalam ketangguhan untuk masyarakat itu sendiri. Jadi ini menjadi tantangan yang paling penting dan mengapa masyarakat itu juga beberapa ini sudah sering disampaikan ya dari penelitian hasil survei situasi penyelamatan gempa Kobe dan ini juga bencana yang lain itu 95 korban itu selamat karena mampu menyelamatkan diri. Yang kedua diselamatkan oleh keluarga dan yang ketiga diselamatkan tetangga. Jadi artinya masyarakat sendiri ini bukan diselamatkan oleh pemerintah, polisi, ABRI atau relawan ya. Yang paling utama mampu menyelamatkan diri sendiri. Ternyata 35%. Sehingga apabila komunitas masyarakat atau tidak paham dengan yang dihadapi 98% tadi bencananya hidrometeorologi, bagaimana mampu menyelamatkan diri dari banjir, kebakaran, ya, siklon dan sebagainya ya. Kemudian apalagi ya misalnya tidak ada keluarga yang menyelamatkan terutama kelompok rentan, anak-anak, orang tua yang kemudian orang tua yang disabel, orang disabel juga banyak sekali yang menjadi tantangan. Oleh karena itu masyarakat itu perlu menguatkan ya kapasitasnya untuk menjadi tangguh. Jadi yang diharapkan komunitas itu apabila tadi menjadi pilar satu ya yang disampaikan Pak Lili mampu mengantisipasi dan meminimalisasi kekuatan yang merusak ancaman bencana. Ya, karena perubahan iklim itu berkaitan dengan banyaknya kerusakan lingkungan, kemudian akibatnya juga merusak lingkungan ya, banjir ya, tanah longsor itu juga merusak lingkungan, sehingga upaya-upaya itu perlu diantisipasi. Yang saya gambarkan itu penanaman pohon di lereng untuk mengurangi longsor ya, karena di Indonesia itu ada 500 gunung yang 180 gunung api. Kalau gunung itu tersebar atau daerah bukit saja ya, perbukitan yang berjejer, itu apabila daerah tingginya itu sudah tidak ada pohon, ya kita tidak bisa menolak ya apabila kerusakan lingkungan itu terjadi didorong oleh hujan dan cuaca ekstrim akibat perubahan iklim, ya bencana tidak akan berkurang, malah semakin dahsyat dan diikuti tidak hanya banjir biasa seperti banjir bandang terjadi sehari-hari karena tidak ada penyangganya ya. Jadi masyarakat perlu untuk memperhatikan ya bagaimana lereng atau juga akibat bencana iklim itu adanya rob, adanya pasang ya, ada karena cuaca ekstrim juga menimbulkan pasang. Sementara pesisirnya sudah dipakai untuk berlomba-lomba untuk wisata yang merusak ya, merusak struktur alam. Oleh karena itu perlu misalnya tadi di bawah ini ada penanaman mangrove dan alhamdulillah di Muhammadiyah Aisyah kita sudah melakukan beberapa upaya ini di Jawa Tengah, di Sumbawa, di Aceh dan beberapa tempat itu untuk mendorong ini masyarakat terlibat ya untuk tangguh. Ini bagian dari strategi yang bisa dilakukan karena tanpa melakukan ini masyarakat menjadi terdampak. Dan selanjutnya pemberdayaan yang dilakukan itu bisa melalui program-program yang banyak. Misalnya
ini bagian jadi series yang bisa didiskusikan di Kagama misalnya, kesiapsiagaan misalnya berbasis bencana. Misalnya bencana banjir dengan bencana longsor berbeda. Tadi seperti saya contohkan longsor di pinggiran itu bisa diupayakan ya dengan menanam dan memelihara pohon, tidak menebang pohon di sekitar lereng, membuat terasering, atau tidak membuat kolam karena banyak villa-villa ya di daerah yang tinggi. Ini sering terjadi. Dan longsor bisa seringkali dikaitkan juga dengan banjir ya karena ada peningkatan curah hujan. Dan banjir bisa diantisipasi ya dicegah dengan cara salah satunya membuang sampah ini karena di Indonesia juga sampah menjadi persoalan, menghindari membangun di tepi pinggiran sungai, rutin membersihkan dan sebagainya. Ini contoh-contoh tindakan tanggap bencana yang tepat yang biasanya dikategorikan nanti ya di mitigasi struktural dan non struktural, dan perlu masyarakat komunitas itu melakukan kesiapsiagaan secara terus-menerus, mengetahui resiko ancamannya apa, kerentanannya apa. Ini saya ambilkan yang dilakukan di sekolah ya, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Ini bagian dari strategi yang bisa dilakukan di masyarakat. Bagaimana meningkatkan pengetahuan tentang ancaman, kerentanan, dan kapasitas di sekitarnya, mengidentifikasi resiko dan melakukan pemetaan, serta mengetahui sistem peringatan dini. Jadi seperti yang disampaikan Pak Lili, tidak hanya tahu sirine saja, tapi apa yang bisa dilakukan, bagaimana itu dikomunikasikan, masyarakat tahunya seperti apa. Kadang-kadang masyarakat lebih percaya dari berita, misalnya dari WA yang mungkin berita hoax misalnya, belum tentu benar, tidak tepat, tetapi karena ketidaktahuan ya sistem peringatan dini yang didapat oleh masyarakat. Oleh karena itu mengetahui sistem peringatan dini ini menjadi sangat penting. Kemudian dilakukan juga latihan dan simulasi. Itu bagian dari strategi masyarakat untuk siaga terhadap resiko yang akan dihadapi. Jadi ini penting bagaimana dilakukan. Kemudian contoh-contoh ini ya, ini gambar-gambar saja bagaimana bersih sungai, mapping dan sebagainya. Dan pendidikan dan pengetahuan tadi mengenali kerentanan, terutama kaum marginal, tadi sudah saya sampaikan, perempuan dan anak, fakir miskin, masyarakat sekitar, kaum difabel ya. Ini menjadi sangat penting. Dan biasanya kategorinya itu dibagi dua, secara upaya mitigasi struktural dan non struktural yang bisa dilakukan. Ini mungkin ada kajian tersendiri, misalnya cek dan pembuatan tanggul dam bronjong ya, khususnya di lereng. Ini bentuk-bentuk pencegahan atau mitigasi antisipasi secara struktural, strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat, tidak harus menunggu pemerintah. Ya, bagaimana upaya membuat tanggul dengan cara menggunakan pengetahuan yang dipunyai oleh masyarakat. Kemudian pengecekan dan pembuatan bangunan terhadap banjir longsor dan pembuatan sumur resapan. Kemudian non struktural itu dengan tata ruang, ini yang menjadi sangat penting karena ini sering dilanggar. Jadi masyarakat bisa menjadi pengawas ya. Masyarakat seringkali hanya menerima kalau daerahnya misalnya daerah di hulu dibangun villa-villa, hotel dan sebagainya, kemudian dampaknya terhadap di hilir misalnya. Kemudian penting ya untuk membuat tadi kawasan das yang aman itu ya. Ini bagian dari yang non struktural. Kemudian program-program pencegahan misalnya penghijauan, kelola sampah ya. Ini contoh-contohnya akan saya berikan, misalnya ini contoh dari struktural tadi ya. Bagaimana membangun tangki hujan untuk merespon bencana akibat iklim seperti kekeringan ya. Daerah-daerah yang langganan menunggu drop-dropan air itu sudah harus memanen hujan ya. Kalau di Singapura saya selalu ambil contoh
negara yang bergantung terhadap panenan hujan. Ya, karena itu dikelola, dimasukkan reservoir dan negaranya hanya lebih luasnya aja lebih kecil dari Gunung Kidul di Jogja ya, tetapi mampu memberi asupan air bersih untuk seluruh warganya dari air hujan. Misalnya, ini bagian dari antisipasi perubahan iklim karena di Indonesia kalau tidak kering banjir ya. Kalau ada air, jadi air hujan itu bukan berkah misalnya ya. Ini bisa bagian dari bagaimana masyarakat mulai ya melakukan upaya-upaya strategi yang tidak bergantung terhadap tadi drop-dropan air dan sebagainya. Jadi ini penting, ini contoh dari Bronjong misalnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa menunggu misalnya PU-nya belum turun, misalnya pemerintah pusat tidak ada dana. Tadi masalah utama yang disampaikan Pak Lili adalah dana. Nah, bagaimana dana ini bisa disiasati dengan keterlibatan masyarakat menggunakan resource yang ada di lokal, menggunakan sumber daya yang ada di lokal secara gotong royong. Itu bagian dari budaya ketangguhan juga yang bisa dilakukan di masyarakat. Kemudian ini yang contoh struktural, sementara contoh yang non struktural ini ya merawat das ini daerah, karena di Indonesia banyak sekali gunung dan bukit akibat perubahan iklim dan kerusakan lingkungan ya, itu menyebabkan tadi banjir yang 98% ya, banjir longsor. Merawat das itu menjadi penting oleh masyarakat di sekitar sungai, gunung ya. Das itu tidak hanya di tepi sungai saja ya. Kalau di gambar ini daerah penyangga ya, daerah penyangga ini penting ya, kawasan aliran sungai tadi supaya apa, air bisa disimpan dan air tidak menjadi banjir, kemudian tidak dibawa ya, tidak dibawa sungai juga untuk ke laut. Jadi bisa ditangkap dan tidak menyebabkan banjir di sepanjang aliran sungai. Yang terjadi karena di kawasan dasnya rusak, ini banjir di sepanjang kawasan sungai itu menghanyutkan sawah dan juga rumah-rumah yang luar biasa di Indonesia. Kemudian yang juga penting itu adalah bagaimana sampah itu, karena sampah itu juga eh, eh, apa sampah itu tidak menyumbang ya, penyumbang untuk perubahan iklim, dan ini menjadi sangat penting karena kontributor utama adalah human ya. Jadi penting untuk bagaimana mengelola sampah ya. Kemudian yang saya contohkan di sini tadi tidak membangun ya, mengelola tata guna lahan, tata ruang. Ini daerah-daerah yang tinggi sedikit di Indonesia itu sudah jadi resort ya, yang tidak memperhatikan keamanan ya, keamanan lereng, keamanan hulu yang mempengaruhi hilir. Dan salah satu strategi lain yang bisa dilakukan adalah penting bagaimana membuat rencana kontingensi. Jadi kesiapan masyarakat apabila bencana itu terjadi. Apa yang harus dilakukan? Nah, ini bisa dilakukan dengan kontingensi, membuat dokumen kontingensi bencana baik banjir maupun longsor yang bisa dimasukkan dan diusulkan oleh masyarakat di tingkat desa menjadi menjadi bagian dari rencana pembangunan desa. Ini juga bisa didorong oleh masyarakat di tingkat komunitas untuk menggunakan dana desa juga untuk melakukan upaya-upaya mitigasi, adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko tadi dalam siklus pembangunan. Nah, ini kita berharap ya, pionir-pionir keagama di seluruh Indonesia ini bisa mendorong supaya desa-desa itu bisa menjadi tangguh melalui dokumen yang disahkan di tingkat desa. Nah, itu yang penting bisa dilakukan oleh masyarakat dan terus-menerus meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, dan yang terakhir ini adalah tantangannya, karena tadi seperti saya sampaikan, masyarakat masih banyak yang belum memahami perubahan iklim. Masih ada yang tidak tahu perubahan iklim itu apa, sebabnya apa,
atau tidak percaya kalau sudah terjadi atau tidak percaya akan terjadi. Ini tantangan yang terbesar. Perubahan iklim itu apa? Itu susah. Mungkin yang bisa digambarkan hanya dampaknya, tapi pemahaman tentang kenapa terjadi perubahan iklim itu belum atau sulit dipahami oleh masyarakat. Ini fungsinya keagama menjadi penting di sini ya, ada akademisi dan juga yang pernah sekolah bisa meneruskan ya bagaimana perubahan iklim itu terjadi dan dampaknya nyata. Kemudian juga belum meratanya kesadaran. Apabila sudah paham, itu tidak ada aksi konkret. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Mereka nggak tahu aksi apa yang tepat untuk dilakukan oleh masyarakat. Ini tantangan yang kedua. Sehingga pilihan-pilihan nya itu misalnya lebih banyak drill saja atau kesiapan, belum kepada pencegahannya, mitigasinya. Misalnya penanaman pohon, sampahnya kalah dengan drill misalnya. Drill penting, tetapi aksi-aksi yang sifatnya mitigatif ya, pencegahan itu juga diperlukan supaya tidak memperburuk dampak yang ada. Kemudian juga masih berkembangnya paradigma respon reaktif, belum yang proaktif. Jadi masih kalau sudah terjadi baru bergerak. Jadi di tempat saya aman kok, nggak ada itu banjir, itu belum pernah atau malah belum pernah banjir baru tahun ini misalnya. Jadi mereka masih melihat bahwa bencana itu masih di respon secara reaktif, tidak antisipatif. Yang jadi kalau sudah ada banjir, longsor, kekeringan baru bergerak, baru merasa penting untuk melakukan. Tetapi ini sebetulnya ya kalau masyarakatnya masih seperti itu tidak apa-apa, ini sebagai window opportunity ya, sebagai pintu masuk ya untuk menggerakkan masyarakat bahwa ya dulu nggak pernah, sekarang terjadi. Ini kenapa? Nah, ini pintu masuk dari perubahan iklim itu bisa dilakukan. Dan yang terakhir investasi masyarakat itu belum diarahkan ke upaya mitigasi. Ini tantangan. Jadi banyak pembiayaan pembangunan, pembiayaan pengurangan resiko itu belum diarahkan kepada upaya untuk mitigasi. Karena memang mitigasi itu nunggunya lama. Misalnya nanam mangrove aja baru kelihatan jadi itu kalau sudah 1 tahun 2 tahun itu baru 1 meter sampai 2 meter, lama sekali dibandingkan dengan respon yang dalam waktu sepersekian detik sudah kelihatan ya, apalagi bisa di medsoskan ya, jadi langsung. Jadi memang mitigasi itu kurang menarik karena nunggunya lama. Tetapi apabila investasi ini bisa dilakukan di saat mitigasi itu mengurangi kerugian tadi yang disampaikan oleh Mas Komo maupun Pak Lili udah triliunan dan jiwanya juga tinggi ya, itu belum loss secara ekonomi dan secara sosial karena mereka harus dipaksa migrasi tadi ya, migrasi paksa akibat bencana yang disampaikan Pak Lili tadi, itu karena belum ada investasi di dalam mitigasi. Oleh karena itu kami berharap dengan adanya hal ini ya, kita adanya webinar yang secara series ini bisa membantu meningkatkan kesadaran, kemudian tadi meningkatkan budaya ya, kalau sudah ada budaya itu kalau sudah sadar ada perilaku, ada aksi yang harus dilakukan. Itu dulu biar berbagi Pak Anggi, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.